Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Maziyatun Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita Allah Ta'ala berikan kita ampunan dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat kita, khususnya di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram. Dengan keberkahannya kita semua mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan kitab kita. Masih dalam bimbingan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaitu dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila qawlihi faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Ya Bu ya, masuk kepada pembahasan syarat-syarat takbiratul ihram. Faslun, adapun ini pasal syurutu takbiratil ihram, adapun syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihram, adapun syarat-syarat takbiratul ihram, sittata asyara, ada 16. Kemarin kita membahas rukun sholat yang pertama, yaitu tentang niat. Setelah niat, rukun sholat berikutnya yaitu takbiratul ihram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila kamu hendak mendirikan ibadah salat, fakabbir, maka bertakbirlah, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Di dalam salat takbir itu ada dua. Ada yang namanya takbiratul ihram. Yang kedua takbir intiqal. Intiqal artinya perpindahan. Yang pertama takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat dimulai dengan takbiratul ihram, maka baginya diharamkan melakukan sesuatu yang sebelumnya halal bagi dirinya, yaitu hal-hal yang dapat merusak keabsahan ibadah sholatnya. Makanya namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, makan kagak boleh, haram. Padahal sebelumnya makan halal. Nggak boleh habis takbiratul ihram ngebadok nasi sepiring, kagak boleh. Ya, lagi sholat minum sirup kagak boleh. Padahal minum sirup halal, betul. Itu takbiratul ihram. Yang kedua dalam sholat namanya takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan. Perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lain, namanya takbir intiqal. Dan takbir intiqal itu ada dua. Ada takbir intiqal qasir. Qasir itu pendek. Ada takbir intiqal tawil. Tawil itu panjang. Jadi takbir intiqal ada yang pendek, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek yang bagaimana?
Yang pendek itu takbirnya seperti takbir bangun dari sujud kepada duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, itu pendek. Ya. Kalau yang panjang, bangun dari sujud kepada berdiri, itu panjang. Mulai dari bangun sujud sampai kepada berdiri untuk rakaat berikutnya, membaca takbir intiqalnya yang tawil, yang panjang. Allahu Akbar. Bedakan Bu, ada yang pendek, ada yang... Ini perlu diperhatikan oleh imam di dalam sholat. Banyak makmum yang terkecoh hanya perkara suara imam di dalam takbir. Imam terkadang yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Banyak itu makmum yang terkecoh. Orang udah tahiyat akhir, imam baca takbirnya panjang. Harusnya kan pendek. Allahu Akbar. Ngabisin tuh. Allahu Akbar. Begitu Bu Nani. Allahu Akbar. Itu takbir ngabisin, pendek. Orang udah mau kelar tahiyat akhir. Jangan dipanjangin jadi imam. Banyak imam terkadang tahiyat akhir dipanjangin. Allahu Akbar. Makmum keder mau bangun sampai diri apa duduk tuh. Pernah Bu begitu Bu? Nah, pernah ibu-ibu keder. Jadi begitu tuh takbir ada berapa Bu? Dua. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Nah, kita bahas takbiratul ihram ada syarat-syaratnya. Di dalam kitab ini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan ada 16 perkara, 16 syarat bagi takbiratul ihram. Yang mana ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Yang pertama apa? Antaqa'a, bahwa terjadi itu takbiratul ihram halatal qiyami, saat berdiri. Antaqa'a, bahwa terjadi itu takbiratul ihram halatal qiyami, di saat berdiri, fil fardi, di dalam sholat yang wajib. Ya Bu, syarat yang pertama berarti mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram dengan keadaan berdiri. Posisi musolli, orang yang sholat sudah sepenuhnya berdiri. Jika memang orang yang sholat itu diwajibkan berdiri dan dia mampu. Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib baginya mengucapkan takbiratul ihram juga dalam keadaan berdiri. Apabila ada satu huruf saja dalam kalimat Allahu Akbar diucapkan tidak pada posisi berdiri, maka sholatnya tidak sah. Contoh, imam udah berdiri, makmum masih leha-leha. Imam udah mau kelar surat pendek, makmum baru mau berdiri ikut takbiratul ihram, tapi kalimat Allahnya masih dalam keadaan duduk buat ngejar imam, maka sholatnya kagak sah. Biasanya sembahyang tarawih, ibu-ibu nunggu kelar surat dibaca imam kelar, baru bangun, mengucap Allahu Akbarnya belum pada posisi sepenuhnya berdiri, maka sholatnya enggak sah. Karena harus dalam keadaan berdiri. Sekalipun orang yang dia dalam ruku ataupun sujudnya merasa kagak bisa, nggak mampu alias keliengan, puyeng, tapi berdiri masih bisa, maka takbiratul ihramnya, sholatnya juga masih wajib berdiri. Hanya saja nanti ketika ruku dan sujud boleh dalam keadaan duduk. Makanya siapin bangku. Bangku buat dia aja, nggak usah bangku yang panjang, ntar duduk bareng-bareng. Ya Bu, itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna, dan bahwa takbiratul ihram itu bil arabiyyati, dengan bahasa Arab.
takbiratul ihram harus dengan bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Jawa, nggak boleh pakai bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Medan, bahasa semut kayak yang ono tuh. Ada lagi viral ulama pakai bahasa semut, ya kagak bisa, kudu pakai bahasa Arab. Meskipun pakai bahasa Suryani segala macam, Suryanto, nggak bisa pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Dan minimal si musolli, yaitu orang yang sedang sholat itu juga mendengar kalimat Allahu Akbarnya sendiri. Jadi nggak sekedar qomat kamit mulut kebuka, nggak begitu ya, mulut kebuka emang tapi kagak keluar suara, dan minimal terdengar oleh kupingnya sendiri. Karena rukun ini, takbiratul ihram itu merupakan rukun qauli, dan rukun qauli syaratnya minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Itu rukun qauli. Ya, ada kadang orang jangankan terdengar oleh dirinya sendiri, sama orang lain juga terdengar. Lagi sembahyang jamaah, ada makmum sebelah kita, Allahu Akbar, kedengaran sama kita, betul gak? Minimal terdengar sama diri sendiri. Bedanya sir sama jahar. Kalau sir itu minimal terdengar diri sendiri, kalau jahar terdengar sama oleh orang lain. Itu ya. Jadi kalau yang dibacanya sir, dibaca jahar, ya jahar. Sir itu tadi minimal terdengar diri sendiri. Kalau jahar orang lain mendengar. Nah, bahasanya takbiratul ihram itu bahasa Arab. Wa antakuna, dan adalah itu takbiratul ihram. Wa antakuna, dan adalah itu takbiratul ihram di lafzil jalalati, dengan lafaz jalalah. Di lafzil jalalati, dengan lafaz jalalah. Itu yang keberapa tuh? Ketiga. Sehingga kagak sah jika mengucapkan bukan Allahu Akbar. Lafaz jalalah itu adalah Allah. Yang dikatakan lafzul jalalah kalimat Allahu. Allahunya bu, itu lafaz jalalah tuh. Ya, itu lafaz jalalah. Jadi meskipun nama Allah memang Ar-Rahman juga bisa, Ar-Rahmanu, tapi kalau dipakai buat takbiratul ihram Ar-Rahmanu Akbar, kata sah. Kagak cukup. Betul? Karena harus lafaz jalalah. Wabil lafzi akbaru. Kemudian yang keempat yaitu dengan lafaz akbar. Syarat takbiratul ihram yang keempat dengan lafaz akbar. Allahu Akbar. Maka nggak cukup dan nggak sah jika selain kalimat akbar. Apa? Allahu a'lam. Nggak bisa, ntar makmum jawab bisawab. Ya, harus Allahu Akbar. Itu syarat itu. Nggak bisa juga kalau misalkan Allahu Kabir, meskipun sama-sama kabir sama akbar, cuman sigotnya harus sigot af'al, yaitu akbar. Nggak bisa kabir. Ya, harus Allahu Akbar. Wa tartibu bainal lafdhaini. Syarat yang berikutnya, wa tartibu, dan tertib bainal lafdhaini, di antara dua lafaz. Tertib bu, yang namanya tertib urutan. Kalau urutan berarti lafaz jalalah dulu baru kalimat akbar. Allahu Akbar, nggak bisa dibalik akbar Allah. Harus Allahu Akbar. Paham? Berurutan, berkesinambungan. Tuh, gitu. Wa an la yamudda, dan tidak memanjangkan. Syarat yang berapa tuh? 6.
Wa an la yamudda, dan tidak memanjangkan hamzatal jalalati, hamzah pada lafaz jalalah. Tidak memanjangkan kalimat huruf hamzah pada lafaz jalalah. Tadi lafaz jalalah apa, Bu? Allah. Berarti ada huruf hamzahnya nggak di situ? Ada. Di mana? Di depan. A. Nggak bisa dan bukan memenuhi syarat jika dibacanya Allah. Allah. Itu bukan tuh. Nggak bisa. Itu kagak sah. Justru itu bisa menjadi kemurtadan. Karena kalau ada hamzah di depannya berarti menjadi hamzah istifham. Allahu Akbar. Berarti artinya apakah Allah Maha Besar? Begitu. Salah tuh. Allahu Akbar. Artinya jadi beda. Cuman gara-gara ada hamzah doang di depan, jadi apakah Allah Maha Besar? Artinya ada keraguan di situ. Nah, paham, Bu? Assalamualaikum. Paham? Ya. Terus wa adamu maddibai akbar, dan tidak memanjangkan huruf ba dalam kalimat akbar atau dalam lafaz akbar. Wa adamu maddibai akbar, dan tidak memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Kalau tadi pada lafaz hamzahnya tidak dipanjangkan, sekarang juga tidak dipanjangkan pada huruf ba di lafaz akbar. Kalau dipanjangin jadi gimana, Bu? Akbar. Nanti artinya beda lagi tuh. Kalau akbar panjang itu artinya adalah jamak dari gendang, drum. Jadi Allah itu gendang, itu dibilangnya jadi begitu ntar artinya. Kalau akbar, Allahu Akbar, itu nggak boleh, harus akbar, tidak dipanjangkan mbaknya. Itu syarat dari takbiratul ihram yang ke. Sekarang berarti yang ke. Wa an la yusyaddida, dan tidak mentasdidkan. Wa an la yusyaddida, dan tidak mentasdidkan al-ba'a akan huruf ba. Al-ba'a akan huruf ba. Susah juga ya. Bisa buka di tasdidnya. Iya begitu. Allahu Akbar. Itu ya, itu kan gak boleh itu. Allahu Akbar. Ya mustahil juga sih, lidah kita kagak bisa. Mungkin lidah dari orang beda lain negara kayaknya. Kalau lidah kita orang makan kangkung doang nggak bisa begitu. Ya. Syarat yang ke-9. Ya, 9 ya. Wa an la yazida, dan tidak menambahkan wawan sakinatan akan wawu sukun au mutaharrikan, atau wawu yang berharokat. Wa an la yazida, dan tidak menambahkan wawan sakinatan akan wawu sukun au mutaharrikatan, atau wawu berharokat bainal kalimata, ini di antara dua kalimat atau dua kata tuh. Kalimat itu artinya kata, di antara dua kata, yaitu kata Allah sama akbar. Tidak boleh menambahkan huruf wawu, baik wawunya mati atau wawunya hidup. Wawu mati bagaimana contohnya? Allahu, karena wawunya mati jadi ada matobi'i di situ. Allahu Akbar, itu nggak boleh.
Atau wawunya berharokat fathah. Allahu Akbar. Ada yang begitu nggak? Allahu Akbar, ada wawunya tuh di situ. Itu kagak boleh. Paham? Nggak boleh dikasih. Kadang saking mau paseh-pasehnya itu membayang di depan suami biar nambah uang belanja. Allahu Akbar. Nah, kagak sah sholatnya. Ya. Wa an la yazida, dan tidak menambah wawan huruf wawu. Wa an la yazida, dan tidak menambah wawan huruf wawu qoblal jalalati, sebelum lafaz jalalah. Tidak menambah huruf wawu. Kalau tadi wawunya di tengah-tengah, ini wawunya di awal, kagak boleh juga. Gimana contohnya? Wallahu Akbar. Wallah, Allah, wallah. Ya Allah, biar paseh-pasehin depan Bang Musid. Wallahu Akbar. Ya, abar kagak bisa, tetap kagak sah kalimat Allahu Akbar. Yang ditambah-tambahin ada huruf situ. Terus wa an la yaqifa, dan tidak berhenti. Yang keberapa tuh? 11. Wa an la yaqifa, dan tidak berhenti baina kalimatai takbiri, di antara dua kata takbir, yaitu di antara kata lafaz Allah sama lafaz akbar, jangan berhenti. Waqfatan tawilatan, wakaf yang panjang, dengan wakaf yang panjang, wala qasiratan, dan tidak juga pendek. Waqfatan tawilatan, dengan wakaf yang panjang, wala qasiratan, dan tidak juga pendek. Jadi syarat yang berikutnya dalam takbiratul ihram itu tidak boleh berhenti di antara kalimat Allah sama akbar di tengah-tengahnya. Dengan berhentian yang panjang, dengan pemberhentian yang pendek, apalagi yang panjang, yang lama, yang sebentar atau yang lama. Contoh bagaimana? Allahu Akbar. Tuh, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, tidak ada pemberhentian di situ. Lanjut disambung karena berkesinambungan gitu. Harus berurutan. Wa an yusmi an nafsahu, dan supaya memperdengarkan. Itu yusmi artinya memperdengarkan. Dan supaya memperdengarkan nafsahu, akan dirinya, yaitu orang yang sholat, jami'a hurufiha, keseluruhan huruf-hurufnya. Harus dengar Bu, dari mulai huruf A, hamzah, lam, lam, ha, hamzah lagi, kaf, ba, sama ro, itu per hurufnya harus terdengar jelas oleh dirinya orang yang sedang sholat sendiri. Jangan haknya hilang Allah ya, minimal kuping kita sendiri mendengar huruf per huruf daripada kalimat takbir itu. Waduhulul waktu, dan masuknya waktu, fil muaqqati, pada waktu sholat yang ditentukan. Ya jelas, namanya takbiratul ihram, mulainya sholat. Kalau belum masuk waktu, satu huruf aja dari kalimat takbir itu, belum masuknya waktu,
ya kagak sah sembahyangnya. Jadi harus udah yakin. Kemarin kita belajar tentang waktu sholat, minimal ada dugaan dan juga benar-benar memang udah masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu kita udah ngucap takbir, dia kata lempengan di akbarnya pas banget masuk waktu, tapi Allahnya belum masuk waktu, ya kagak sah sembahyangnya. Makanya kalau lagi di kampung-kampung jangan ngelihat titik. Bayang adzan maghrib DKI dan sekitarnya, apalagi di daerah kulon, belum waktunya udah masuk karena di titik udah adzan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Dia malah udah mulai sembahyang duluan karena belum masuk waktunya. Gitu. Kemudian syarat berikutnya, wa iqa'uha, dan terjadinya takbiratul ihram, wa iqa'uha, dan terjadinya takbiratul ihram atau menjatuhkan itu takbiratul ihram halal istiqbali, di saat menghadap kiblat. Jadi kita menjatuhkan huruf-huruf daripada kalimat takbir yaitu Allahu Akbar di saat badan kita sudah benar-benar menghadap ke arah kiblat. Jangan terburu-buru pengen ikut sembahyang jamaah, masuk ke masjid atau musola dari pintu samping udah mulai kalimat Allahu Akbar sedangkan dirinya belum menghadap ke arah kiblat. Gitu ya. Jadi harus benar badan kita menghadap ke arah kiblat, badan wajah datu tok ada kiblat baru benar Allahu Akbar. Ntar kita bahas nih tentang kesunahan tangan nih, bagaimana jari jemarinya di saat takbiratul ihram. Lanjut dulu. Wa an la yukhilla, dan tidak merubah biharfin dengan huruf min hurufiha, dari huruf-huruf takbiratul ihram, dan tidak merubah dengan huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Misalkan huruf kaf jadi hamzah, Allahu Akbar, atau huruf kaf jadi huruf qaf, Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Atau huruf lafadz jalalah Allahunya jadi ha, Allahu Akbar. Nggak bisa dirubah tuh, ya, tidak bisa, karena itu merupakan syarat. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah sembahyangnya. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, dan mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum, mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum an takbiratil imami, dari takbirnya imam. Nah ini bagi yang sembahyang jemaah, makmum mengakhirkan takbirnya setelah selesai takbirnya imam. Ya, syarat yang ke-16 yang terakhir, mengakhirkan makmum itu mengakhirkan membaca takbiratul ihramnya itu setelah imam selesai. Contoh imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jangan dibarengin. Kalau dibarengin bagaimana? Apa hukumnya jika makmum membarengi takbiratul ihramnya imam? Batal sholatnya makmum. Kenapa? Ya, dia namanya makmum, dia harus mengikuti imam. Jangan ngeduluin. Kalau ngeduluin namanya imam saingan. Jadi kalau takbiratul ihram dibarengin takbirnya imam, maka batal sembahyangnya. Tapi di saat takbir intikal, ini yang sering terjadi.
takbir intikal, perpindahan dari rukun ke rukun, si makmum membarengi takbirnya imam, makruh hukumnya. Jadi yang namanya makmum kudu sabar ngikutin imam. Imam belum kelar jangan main sujud aja. Imam Allah, imam belum nyampe sujud, kita udah. Yang sering biasanya nih, maaf sekali lagi, makmum yang sering kita lihat kadang mentang-mentang ini makmum apal bacaan surat pendek yang dibaca imam, belum beres imam itu bacaan surat pendeknya, ini makmum yang belakangnya udah mau siap-siap rukuk aja. Ada nggak yang begitu? Banyak. Sedekapnya udah diturunin, mentang-mentang bacaan imam udah mau beres. Tar dulu, mau kemana? Dia mau jadi imam tandingan begitu. Ya, kudu kita perhatiin yang kayak begitu, Bu. Itulah 16 syarat daripada takbiratul ihram yang harus terpenuhi. Kalau ini kagak terpenuhi syaratnya, maka takbirnya kagak sah, ya sembahyang kagak sah. Dan perlu menjadi catatan buat kita, ya, di saat kita takbiratul ihram, bagi seorang imam itu suaranya harus keras. Ya, sunnah menjaharkan, mengeraskan suara bagi imam. Kalau imam kagak kedengeran suaranya, maka di belakangnya sunnah ada yang namanya mubalik, yaitu yang menyampaikan. Yang biasa kalau kita di haram tuh ada tuh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubalik tuh. Ya, yang menyampaikan takbirnya imam, itu sunnah. Nah, sekarang tentang tangan kita di saat kita takbiratul ihram. Boleh lafaz dulu baru tangan, boleh tangan dulu baru lafaz. Maksudnya paham? Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, itu ada bedanya, mana tangan dulu, mana lafaz dulu. Tapi yang sunnah berbarengan antara lafaz dengan tangan. Allah, di saat kita mengucap lafaz Allah, itu tangan kita udah naik. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Boleh aja, cuman sunnahnya berbarengan antara lafaz takbir dengan gerakan tangan kita. Bisa paham, Bu? Nah, sunnahnya tangan kita itu dengan tangan terbuka. Tangan terbuka tuh begini, enggak begini. Allah Akbar. Tangannya terbuka, nih begini terbuka. Kagak rapet, kagak renggang gini, tapi begini, agak renggang sedikit. Nih renggang sedikit nih, nggak rapat begini. Sunnahnya renggang sedikit, paham? Nah, dan menghadap ke arah kiblat, bukan ke kuping. Allah, menghadap ke arah kiblat. Nih begini dulu ya, bisa paham, Bu? Nah, kemudian di mana posisinya nih di saat kita bernaikin ke atas? Apakah ke sini? Apakah ke sini kita? Ada dua posisi sunnahnya. Yang pertama yaitu sejajar dengan pundak atau bahu. Jari kita, tangan kita sejajar dengan pundak. Allah, ini sejajar. Paham? Allahu Akbar. Ini sejajar. Yang kedua, ibu jari kita itu sejajar dengan kuping bawah. Jari-jari yang lain sejajar dengan kuping atas, maka dia agak dibengkokin begini. Bengkokin gitu tuh. Nih begini, Bu. Allah sejajar tuh. Ini kuping. Nah, Allahu Akbar. Ibu-ibu bebas mau pakai yang mana aja. Ya. Cuman biar lebih simpel, ibu-ibu kagak sampai ngablak ngebuka kena begini aja. Allahu Akbar. Kalau saya makanya yang ini, biar begini juga kedapetan. Posisi sini sama posisi sini itu sunnah. Dua posisi mengangkat tangan ada dua.
bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping. Paham, Bu? Assalamualaikum. Kemudian posisi tangan. Posisi tangan kita di saat sedekap. Nah, ini banyak perbedaan nih. Jangan sedekap dulu dah. Begininya dulu nih, megangnya. Megangnya gimana? Tangan kanan di atas tangan kiri. Begini. Kalau begini namanya mayat. Coba lihat mayat dah. Tangan kirinya di atas, tangan bawahnya di bawah. Tangan kanannya di bawah. Tuh begini. Supaya habis dimiringin agak kebuka. Begitu tuh. Kalau dia naruhnya begini, tadi ada begini ntar tuh. Pas dimiringin, itu jenazah. Tapi kalau kita orang yang sembahyang masih hidup, tangan kanannya di atas. Nih. Satu posisinya begini. Telapak tangan dengan punggung sejajar. Ini jari kelingking sama jari manis sama jempol kegenggam. Jari tunjuk sama jari tengah begitu. Tuh. Nih posisi pertama. Ya. Begini nih. Ini kalau ibu sering melihat ada video Habib Umar bin Habib sembahyang begini tuh tangannya. Begini. Yang kedua, pergelangan tangan ketemu pergelangan tangan. Tuh. Begini. Jarinya sama kayak tadi. Tuh. Ini yang ikat di kelingking, jari manis sama jempol yang ikat. Tuh. Begini. Nih, Bu, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih, tuh, begitu tuh. Ya, yang ikat. Pertama begini, kedua begini, ketiga agak dilebihin sedikit. Tuh. Ketiga agak dilebihin sedikit, menjarang. Ini mah orang kedinginan aja. Apalagi begini tuh. Nah, ini kagak boleh begini, makruh. Sembahyang begini kagak boleh. Nah, ya kali orang kedinginan begitu tuh. Ya, satu begini, ya, dua, tiga. Jari kelingkingnya, jari manis sama jempol yang ikat. Jari telunjuk sama jari tengah satuin begitu tuh. Itu dia. Cara ngegenggam tangan di saat sedekap. Ya. Nah, meletakkannya mazhab Imam Syafi'i, itu bicara mazhab Imam Syafi'i. Kalau tadi kan udah tuh, Allahu Akbar, tangan kita begini. Naruhnya di mana nih? Naruhnya di mana? Apakah di atas pusar? Apakah di atas dada? Apakah di bawah dada, di atas pusar? Apakah di sebelah mari? Apakah gak usah digituin sama sekali? Nah, dalam mazhab Syafi'i yang utama itu di bawah dada, di atas pusar. Ya. Di bawah dada, di atas pusar. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua di atas jantung. Mana jantung? Kiri. Nah, belum hari itu. Jadi yang pertama di bawah dada, di atas jantung, di atas pusar, berarti di sini, di tengah-tengah. Tuh, naruhnya begini atau begini. Ini yang pertama. Yang kedua begini. Ya, itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hambali, Imam Hanafi itu di bawah pusar. Di bawah pusar. Allahu Akbar. Ada ibu pada punya pusar masing-masing. Di bawah pusar. Itu Imam Hanafi sama Imam Hambali. Makanya kalau ibu-ibu kadang membayang melihat ada tuh Allahu Akbar. Begitu tuh. Enggak begini tapi dia turun begitu tuh. Ada kan? Ya. Pernah nonton film Al-Fatih nggak, Bu? Nggak pernah ya? Aliando pernah? Yang penaklukan itu tuh Konstantinopel, sembahyang ya Allah Akbar begitu tuh. Ya kayak orang kita apa? Pokoknya di bawah pusar dah. Nah, kalau di atas pusar Imam Maliki di atas pusar. Pas di atas pusar banget. Sama kagak sedekat sama sekali, namanya irsal. Allahu Akbar, udah gitu. Enggak begini enggak, tapi begitu aja udah. Kalau yang ibu-ibu pernah umroh, haji,
kata menyaksikan tuh ada orang bayang Allahu Akbar di haram, itu lagi nyasar, jangan ditanya Bu, dia lagi sembahyang. Allahu Akbar, dia lagi berdiri aja, kita perhatiin, kita mau nanya air jam-jam sudah, jangan ditanya, dia lagi sembahyang itu. Jadi begitu aja tuh. Ya berdiri, itu mazhab Maliki. Ya, beda-beda tuh. Jadi kalau kita makanya yang mana? Mazhab Syafi'i, sunnahnya di bawah pusar, di atas dada. Ada lagi dari Imam Ghazali. Dari Imam Ghazali begini sunnahnya, Allahu Akbar, irsal, namanya irsal. Ini yang kagak sedekap sama sekali namanya irsal. Begini, habis itu baru sedekap dia. Imam Ghazali, Allahu Akbar, baru sedekap. Tuh, itu ada di dalam kitab Khamsumi'ah. Dijelaskan ya terkait Imam Ghazali menggunakan tangan posisinya di saat takbir begitu, Allahu Akbar. Ya, kita ikutin yang mana? Yang mazhab Imam Syafi'i, yaitu di bawah dada, di atas pusar atau di atas jantung. Ada sembahyang orang naruh di sini gitu tuh. Ada di dada, ada di bawah pusar, ada di atas pusar. Ya, masing-masing. Nah, dan kagak ada yang salah. Itu namanya perbedaan mazhab. Kalau yang beda justru kagak apa-apa, baik. Hana nomor sendalnya 38, Abarkah 36. Kagak bisa Ana dipaksa untuk pakai sendal Abarkah yang 36. Gitu ya. Nah, itu namanya perbedaan. Sama kayak begitu. Ya, jadi yang sedekap silakan, yang irsal yang naruh di bawah, yang tangan tadi sunnahnya bagaimana. Cuman syaratnya daripada takbiratul ihram tadi yang harus dipenuhi ada 16. Jika itu tidak terpenuhi maka sembahyangnya kagak sah, karena takbiratul ihram adalah awal mula dilakukannya ibadah sholat yang menentukan. Kalau takbiratul ihramnya aja udah kagak bener, soalnya ya udah kagak. Paham? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita semuanya dapat diberikan keberkahan dengan kita menuntut ilmu tentang sholat ini, dan kita bisa ada manfaatnya sehingga bisa memperbaiki ibadah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita lanjutkan faslun syurutul Fatihah, yaitu syarat-syarat daripada Fatihah asyaratun. Wallahu a'lam bishawab, bisyiril Fatihah.